Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang dinamika di sebuah perguruan tinggi. Saya kasih judul pembahasan hari ini yaitu nyinyir, gengsi, dan kompetisi di kalangan akademisi. Menghadapi dunia akademik, kita seringkali membayangkan sebuah menara gading yang sunyi, penuh dengan intelektual yang bijaksana, damai, dan saling menghormati. Namun, realitasnya jauh lebih dinamis. Di balik citra formalitas itu, terdapat gelombang pasang surut persaingan, kritik tajam, dan bahkan adu gengsi yang sebenarnya merupakan bagian integral dari ekosistem ilmiah. Mengapa hal ini tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga penting? Kunci jawabannya terletak pada satu prinsip utama, yaitu profesionalisme dan konstruktivitas. Jadi akademisi itu profesional dengan perannya sebagai akademisi, dengan tugasnya sebagai akademisi. Dan yang berikut adalah konstruktivitas, jadi bersifat konstruktif. Jadi kalaupun mereka nyinyirnya dalam rangka konstruktif. Mari kita lanjutkan. Nyinyir, adu gengsi, dan kompetisi ketika dilakukan dengan cara yang benar menjadi motor penggerak untuk kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita tentu paham bahwa nyinyir lebih dari sekedar kritik. Ini soal integritas ilmiah. Saya ulang kalimatnya, kalau kita bicara tentang nyinyir, lebih dari sekedar kritik. Ini soal integritas ilmiah. Bagaimana penjelasannya? Dalam percakapan sehari-hari, kata nyinyir seringkali berkonotasi negatif, yaitu berarti mengkritik dengan cara yang sinis, dangkal, atau bahkan berbau gosip. Namun, dalam konteks akademik, maknanya berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih substantif. Nyinyir akademik adalah kritik yang tajam dan menusuk, yang didasarkan pada data, metodologi, dan analisis yang tidak terbantahkan. Ini adalah bentuk peer review yang ekstrim, di mana seorang akademisi dengan berani menunjuk kelemahan fundamental dalam sebuah argumen, temuan, atau publikasi. Tujuan dari nyinyir ini bukan untuk merendahkan individu, tetapi untuk menjaga integritas dan kebenaran ilmiah. Ketika seorang peneliti mempublikasikan sebuah temuan, maka secara tidak langsung mengundang semua orang untuk menguji dan menilainya. Disinilah nyinyir berperan. Seorang akademisi bisa menyinyir dengan menyoroti: satu, kesalahan logika atau falasi yang membuat kesimpulan menjadi tidak valid. Dua, manipulasi data atau penggunaan data yang tidak valid yang bisa merusak seluruh fondasi penelitian. Yang ketiga, interpretasi yang salah terhadap hasil penelitian yang dapat menyesatkan pembaca dan komunitas ilmiah. Contohnya, bayangkan sebuah penelitian yang mengklaim telah menemukan obat ajaib untuk penyakit X. Seorang akademisi yang teliti mungkin akan nyinyir dengan menyoroti ukuran sampel yang terlalu kecil, metodologi yang bias, atau bahkan penggunaan statistik yang salah. Kritik ini, meskipun terdengar pedas, justru sangat berharga. Ini memaksa peneliti untuk memperbaiki atau bahkan mencabut temuan mereka jika memang terbukti salah. Dengan demikian, nyinyir menjadi salah satu mekanisme terpenting untuk menghapus penelitian yang cacat dan mengupayakan agar hanya temuan yang benar-benar kokoh yang bertahan. Itu tentang nyinyir ya. Sekarang kita pindah tentang gengsi. Saya ingin mengatakan bahwa adu gengsi di kalangan akademisi adalah katalisator inovasi dan kredibilitas. Saya ulangi, adu gengsi sebagai katalisator inovasi dan kredibilitas.
Di dunia akademik, gengsi tidak sama dengan popularitas atau kekayaan. Gengsi di sini adalah akumulasi dari reputasi, pengaruh, dan pengakuan atas kontribusi intelektual. Adu gengsi bisa dipandang sebagai sebuah pertarungan intelektual untuk menentukan siapa yang memiliki gagasan paling orisinal, teori paling fundamental, atau temuan paling transformatif. Saya ulangi, adu gengsi dalam konteks akademisi bisa dipandang sebagai sebuah pertarungan intelektual untuk menentukan siapa yang memiliki gagasan paling orisinal, teori paling fundamental, atau temuan paling transformatif. Pertarungan ini terjadi di forum-forum ilmiah, konferensi, dan terutama di halaman-halaman jurnal internasional. Meskipun terdengar seperti ego yang tak terkendali, adu gengsi adalah kekuatan pendorong untuk inovasi. Gengsi seorang akademisi terikat pada, pertama, penemuan penting yang mengubah cara pandang suatu bidang ilmu. Kedua, pengembangan teori-teori baru yang fundamental. Ketiga, kontribusi besar yang memecahkan masalah-masalah lama. Itulah gengsi seorang akademisi. Sistem ini mendorong para akademisi untuk tidak pernah puas. Mereka terus-menerus didorong untuk melampaui karya orang lain dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Setiap kali seorang akademisi mempublikasikan karya, mereka mempertaruhkan kredibilitas dan gengsi mereka. Oleh karena itu, mereka harus mengupayakan agar setiap argumen yang dibuat memiliki fondasi yang kuat, data yang valid, dan kesimpulan yang logis. Mereka tahu bahwa jika ada satu saja kelemahan, nyinyir dari kolega mereka akan datang, dan gengsi yang telah dibangun dengan susah payah bisa runtuh. Ya, dengan kata lain, adu gengsi adalah mekanisme pertahanan diri intelektual. Ini memaksa akademisi untuk selalu berada di puncak permainan mereka, menghasilkan karya yang tidak hanya baik tetapi juga tak terbantahkan. Hal ini secara langsung menjaga martabat dan kredibilitas profesi akademisi secara keseluruhan. Sekarang kita beralih, kita sudah bicara tentang nyinyir, kita sudah bicara tentang gengsi, sekarang kita bicara tentang kompetisi. Jadi di dalam dunia akademisi itu ada nyinyir, ada gengsi, dan ada kompetisi. Sekarang kita masuk ke kompetisi. Kompetisi sehat merupakan mata uang utama di dunia akademik. Saya ulangi tagline-nya. Kompetisi sehat merupakan mata uang utama di dunia akademik. Bagaimana penjelasannya? Mari kita perhatikan. Jika nyinyir adalah pintu gerbang integritas dan adu gengsi adalah pendorong inovasi, maka kompetisi adalah jantung dari dunia akademik. Kompetisi ini berpusat pada satu hal, yaitu publikasi ilmiah. Penulisan buku akademik dan artikel di jurnal internasional merupakan jalan utama bagi seorang akademisi untuk menunjukkan kontribusi mereka kepada dunia. Publikasi adalah mata uang utama dalam karir akademik. Ini adalah bukti konkret dari produktivitas, keahlian, dan pengaruh seorang akademisi. Semakin banyak publikasi berkualitas yang dihasilkan, semakin tinggi reputasi dan pengaruh mereka di komunitas ilmiah. Kompetisi dalam mempublikasi karya di jurnal internasional merupakan cara yang paling etis dan efektif untuk tiga hal berikut ini. Pertama, pendorong kualitas dan orisinalitas. Setiap artikel yang dikirim ke jurnal-jurnal ini akan melalui proses peer review yang sangat ketat. Para ahli di bidang yang sama akan mengulas dan mengkritik artikel tersebut. Hanya artikel yang dianggap benar-benar orisinal, valid, dan signifikan yang akan diterima. Ini memastikan atau mengupayakan sehebat-hebatnya agar hanya penelitian terbaik yang disebarluaskan.
Itu yang pertama ya, mendorong kualitas dan originalitas. Yang kedua, kenapa kemudian kompetisi dianggap sebagai cara yang paling etis dan efektif? Yang kedua adalah menyebarkan pengetahuan. Publikasi di jurnal-jurnal internasional merupakan upaya yang sehebat-hebatnya agar temuan penelitian dapat diakses oleh komunitas ilmiah global, memfasilitasi kolaborasi dan kemajuan di seluruh dunia. Yang ketiga, menciptakan standar keunggulan. Kompetisi ini menciptakan standar yang tinggi. Para akademisi tahu bahwa agar karya mereka diterima, mereka harus memenuhi standar yang sangat ketat. Ini mendorong mereka untuk terus mengasah kemampuan riset, menulis, dan analisisnya juga harus semakin tajam. Dalam kompetisi ini, yang menang bukanlah mereka yang paling populer atau paling vokal, melainkan mereka yang memiliki karya yang paling kuat. Ini adalah kompetisi yang didasarkan pada meritokrasi atau prestasi. Saya ulangi, ini adalah kompetisi yang didasarkan pada meritokrasi atau prestasi. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa pada akhirnya nyinyir, adu gengsi, dan kompetisi bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan dinamika yang harus dikelola dengan bijaksana. Ketika dilakukan dengan landasan etika, profesionalisme, dan tujuan yang jelas untuk memajukan ilmu pengetahuan, maka nyinyir, adu gengsi, dan kompetisi akan berfungsi sebagai mekanisme self-correction yang efektif. Ya, self-correction yang efektif. Dengan demikian, para akademisi dapat berusaha sekuat tenaga, sehebat-hebatnya agar ilmu pengetahuan tidak berjalan di tempat, bahwa integritas ilmiah selalu terjaga, dan bahwa setiap kontribusi yang diakui benar-benar layak mendapat pengakuan. Dengan demikian, citra Menara Gading yang damai bisa diganti dengan gambaran arena intelektual yang penuh gairah dan persaingan sehat. Disinilah ide-ide terbaik lahir, diuji dan diperkuat melalui kritik, persaingan, dan dorongan untuk selalu menjadi yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menyemangati kita untuk terus berkompetisi. Saya akhiri, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.